Pemirsa, citra Korps Bayangkara lagi-lagi menjadi sorotan. Sejumlah kasus pelanggaran diduga dilakukan oknum anggota Polri, mulai dari aksi kekerasan hingga pelecehan. Lantas seperti apa Kompolnas merespon kondisi yang terjadi di tubuh Korps Bayangkara ini? Sudah bergabung bersama kami anggota Kompolnas Ibu Pungki Indarti. Selamat sore Ibu Pungki. Selamat sore Mbak April. Baik, Ibu Pungki melihat banyaknya kasus yang menerpa Korps Bayangkara. Ini apakah image dari Polri ini tercorang begitu Ibu? Iya, kami sangat prihatin ya dengan beberapa kasus yang terjadi akhir-akhir ini. Kalau kami melihat sebetulnya pelaku-pelakunya ini kan anak-anak muda. Nah, oleh karena itu memang perlu arahan khusus dari pimpinan. Kecuali untuk yang Kapolsek ya. Kalau Kapolsek itu kan sudah cukup umur. Oleh karena itu, Kompolnas berkali-kali menyampaikan bahwa pimpinan itu mesti harus memperhatikan seluruh anggota. Kelakuannya seperti apa, terus kemudian yang bersangkutan juga harus memberikan contoh yang bagus pada anggota. Karena kalau pimpinan memberikan contoh bagus, maka anggota akan mencontoh ya tindakan pimpinan itu. Nah, kemudian di sisi lain juga pimpinan diharapkan open ya, merawat anggota sehingga anggota kalau ada hal-hal yang nggak sesuai sedikit sudah langsung bisa dikoreksi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan kasus-kasus kekerasan. Itu kalau saya melihat di satu sisi ada anggota yang memang mencoba untuk menahan diri tetapi terus kemudian gagal. Seperti yang kasus Deli Serdang. Tetapi ada juga yang mengedepankan kekerasan gitu ya, karena di pikirannya kekerasan itu boleh dilakukan ketika berhadapan dengan demonstran yang melakukan perlawanan. Nah, ini adalah asumsi yang keliru gitu. Nah, oleh karena itu perlu dilihat pendidikannya seperti apa. Kalau saya lihat terkait dengan pendidikan hak asasi manusia, pendidikan penggunaan kekuatan dan sebagainya, itu bisa jadi kurang ya, sehingga prakteknya di lapangan seperti ini. Seperti itu, Mbak. Baik, kalau terkait adanya usul penggunaan body cam untuk cegah kekerasan, seperti apa Ibu? Oh iya, itu penting sekali karena body cam itu di satu sisi bisa menjadi alat untuk mengawasi anggota agar anggota itu bisa patuh pada hukum, pada aturan, dan di sisi lain bisa menjadi akuntabilitas. Jika seandainya masyarakat misalnya menuding aparat A, B, C misalnya melanggar, tapi ternyata ketika dicek atau dilihat dari body kameranya itu ternyata tidak terbukti, maka ini bisa menjadi alat pembelaan bagi pihak kepolisian. Dan ini banyak digunakan di luar negeri, Mbak. Di negara-negara maju sudah ada, kemudian di Filipina, negara tetangga kita, juga sudah mulai menggunakan body cam. Karena tadi adanya tindakan kekerasan yang banyak dilakukan oleh anggota kepolisian. Jadi untuk kontrol begitu ya Bu ya. Adanya tagar hashtag percuma lapor polisi, respon dari Ibu seperti apa? Iya. Baik, pemirsa, seperti hubungan kita terputus dengan Ibu Pungki Indarti. Terima kasih Ibu Pungki sudah bergabung bersama kami. Ya, bagi polisi untuk baik, terus rupanya kita masih terhubung kembali dengan Ibu Pungki. Silakan Ibu Pungki. Memperhatikan suara dari masyarakat, karena biar bagaimanapun polisi ini garda terdepan yang diberi kewenangan oleh negara untuk menjaga keselamatan dalam negeri, keselamatan negara. Nah, oleh karena itu mesti harus mendengar apa yang menjadi suara masyarakat, itu pertama. Nah, tapi di sisi lain kalau saya melihat masyarakat jangan pesimis, karena tagar percuma lapor polisi itu kan mengandung pesimisme ya. Padahal sebetulnya oleh negara yang diberi kewenangan untuk penegakan hukum. Karena ada balasannya Ibu, yaitu Polri tidak itu adalah Polri tidak anti kritik begitu. Iya, jadi memang Polri itu tidak boleh anti kritik. Memang harus menerima kritik itu sambil introspeksi apa yang mesti harus dirubah seperti itu. Dan ini momentum perubahan yang seharusnya bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, Mbak April. Baik, mengenai bagaimana masyarakat diedukasi untuk menyampaikan etika beraspirasi, apakah Polri juga harus diberikan edukasi bagaimana caranya bersikap dan menyampaikan aspirasi?
Iya, Polri mesti harus ditanamkan berulang-ulang sebagai aparat pelayan, pengayom, pelindung masyarakat, dan kemudian penegak hukum itu mesti harus humanis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Itu penting untuk diingat-ingat. Nah, oleh karena itu ketika kemudian melayani masyarakat, ya mesti harus melayani dengan sebaik-baiknya, dengan senyum, sapa, salam, maka masyarakat akan senang dan merasa terlindungi. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Ibu Pungki Indarti, Kompolnas sudah bergabung bersama kami di MNC News. Sehat selalu Ibu. Terima kasih Mbak April, sama-sama sehat selalu. Pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah bersama MNC News.